Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih di cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @desiprayogo1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Villa Angker di Yogyakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Pengalaman kali ini sengaja aku selipkan untuk menghibur kalian semua. Ini adalah pengalaman pribadiku bersama kelima sahabatku waktu mengunjungi kota Yogyakarta. Di sini aku tidak akan menyebutkan nama jalannya, tapi cukup memberitahu detail akses jalannya saja. Karena kita juga harus menghormati keputusan warga setempat dan kita juga harus menghargai privasi mereka. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung masuk ke ceritanya. Sebenarnya semua ini bermula ketika aku dan ke-10 orang timku ada kerjaan wedding di Klaten. Gak terpikirkan sama sekali kalau nantinya kita bakal mampir ke kota Jogja. Jadi dulu aku pernah kerja bareng WO, temanku, untuk mengurus acara pernikahan orang. Aku kedapatan jasa rias pengantin bareng satu temanku namanya Mary. Dalam satu tim ini ada 15 orang. Tapi yang 5 orang itu naik truk karena sekalian bawa alat dan bahan untuk kerjaan kita, dan yang 10 orang termasuk aku naik kereta. Kita saat naik kereta ya hanya bawa barang pribadi kita masing-masing saja. Singkatnya, aku dan ke-9 anak-anak tim berangkat dari stasiun Wonokromo, Surabaya tanggal 23 Januari 2020. Dan keretanya OTW sekitar jam 2 kurang seperempat siang. Kita tiba di stasiun Klaten itu posisinya Isya, sekitar jam 7 malam. Dari stasiun kita dijemput sama pihak pengantin untuk menuju ke sebuah rumah kontrakan yang sengaja mereka sewa untuk tempat inap kita selama di sana. Tidak besar sih, tapi lumayan bikin nyaman. Aku sedikit cerita ya tentang pengalaman di Klaten dulu. Waktu itu kita kedapatan jobnya ternyata bukan di area kota, melainkan masuk ke desa-desa. Desanya asri banget kalau pagi sampai sore, tapi kalau malam enggak banget. Pokoknya ini desa agak bikin kurang nyaman gitulah. Berhubung lokasinya di desa dan jauh dari hotel-hotel itulah, makanya kita dikasih rumah kontrakan. Karena kan akadnya pagi, belum ngerias sama herdo dan lain-lain. Secara itu kan memerlukan waktu lumayan lama toh. Selama di Klaten mulai tanggal 23 sampai 25 itu gak ada apa-apa sih. Paling aku kurang nyaman sama jalan akses ke rumah pengantin ini. Tiap lewat, berasa kayak ada orang sekampung lagi ngeliatin kita jalan. Sumpah. Baru datang aja udah disambut kayak gitu. Alhasil ya besok-besoknya ogah keluar desa itu. Sampai tibalah di tanggal 25 Januari 2020. Saat itu kita baru selesai acara resepsi di rumah mempelai pria. Jarak rumah mempelai wanita ke rumah mempelai pria ini gak jauh kok. Hanya melompati satu desa sudah sampai. Cuma ya itu tadi, akses jalannya sama saja. Kembali ke cerita. Setelah resepsi ke rumah mempelai pria ini kelar, tanggal 25-nya kita kumpul-kumpul di rumah kontrakan. Karena rencananya tanggal 26 paginya kita harus balik ke Surabaya. Soalnya Semi, temanku yang punya WO ini, masih ada urusan di Surabaya yang belum kelar. Kita semua udah dipesanin tiket itu. Tapi salah satu temanku sok ngide pengen ke Jogja besoknya. Ya sebatas melepas penat setelah bekerja. Mumpung jarak Klaten ke Jogja nggak jauh-jauh banget. Saat itu belum pandemi. Ya masih terdengar di berita-berita doang, cuma belum ramai yang harus pakai masker. Kereta waktu itu juga masih mudah diakses, gak banyak peraturan kok. Terus aku mikir-mikir lagi. Ya lumayan juga sih kalau kita bisa ke Jogja.
kapan lagi ke Jogja, iya gak sih? Soalnya kan aku juga pasti susah holiday nantinya karena anakku yang kecil mau masuk TK. Pasti jadwal holiday kesita buat ngurus sekolah anak-anak. Bener aja dong. Sekarang aku bisa holiday aja, udah alhamdulillah banget ya Allah. Balik ke cerita. Aku setuju sama ucapan temanku dan aku pun jadi kandidat kedua setelah temanku yang ide ini. Langsung aku bilang, siapa waktu itu yang mau ikut ke Jogja? Awalnya pada diam semua. Mungkin mereka masih mikir dan aku ulangi lagi dengan pertanyaan yang sama. Akhirnya ada 4 orang lain yang tunjuk tangan. Sedangkan yang 3 lainnya milih pulang sama Semi ke Surabaya. Karena ada temanku yang lagi ngumpulin bahan buat skripsi, jadi ya udahlah, aku juga gak mau maksa. Deal itu akhirnya yang berangkat ke Jogja jadi 6 orang, yaitu aku, Dimas, Mary, Kiki, Septi, dan Jeff. Terus Dimas bilang kalau dia punya saudara yang rumahnya gak jauh dari terminal Giwangan. Katanya di rumah budinya itu ada 2 kamar tamu yang gak kepake, jadi bisa dipakai sama tim yang cewek-cewek. Kan ada 4 orang tuh. Jadi per kamar bisa diisi 2 orang, sedangkan cowok-cowok bisa tidur di kamarnya sepupunya Dimas, atau kalau nggak gitu di ruang tamu. Udah bener-bener mantep itu plan kita tanggal 25 malam. Aku langsung nyuruh Dimas untuk menghubungi keluarganya yang di Jogja, ya sekalian minta dijemput. Soalnya Dimas bilang mereka punya mobil. Kan lumayan ya, kita nggak usah mikir transport, harus ke rumah, harus naik apa dan lain-lain. Karena salah satu temanku yang namanya Mary lagi hamil. Usia kandungannya 2 bulan, OTW ke 3 bulan. Malam itu Dimas langsung hubungi sepupunya, namanya Hendro. Saat kita hubungi dia, Hendro ini gak kasih tahu apa-apa. Misalnya kayak ada kendala atau apa gitu. Jadi kita mikirnya semua oke, sesuai plan. Hendro besok bakal jemput kita. Rencananya kita di Jogja itu 3 hari 2 malam. Karena kan aku juga punya anak kecil yang tak tinggal, jadi gak mau lama-lama aja holidaynya. Pokoknya wes puas dan pikiran fresh ya pulang. Malamnya kita langsung packing dan istirahat. Sedangkan tim yang bawa peralatan, tanggal 25 sore mereka sudah pulang duluan ke Surabaya. Awalnya aku mikir mereka nyewa jasa WO sampai Surabaya gak salah. Apa di Klaten gak ada atau gimana sih? Coba komen ya wak-wak Klaten di bawah. Tapi yang namanya rezeki kan datangnya suka begitu aja. Jadi aku gak terlalu mikirin. Wes tak anggap emang jalan rezekiku waktu itu harus sejauh itu. Simple, gak gare mumet. Pagi telah tiba. Aku sama teman-teman pada ngantri mandi dan segera siap-siap. Kita semua dianterin ke stasiun Klaten sama pihak keluarga mempelai pengantin. Sampai stasiun Klaten kita langsung berpisah. Keempat temanku langsung masuk ke stasiun. Terus aku dan kelima sahabatku kita langsung ke terminal Klaten pakai bentor. Gak lama kita sampai di terminal Klaten. Toh jarak dari stasiun ke terminal itu gak jauh kok. Kita langsung cari bis yang menuju terminal Giwangan. Jujur, aslinya aku itu mabok kalau naik bis. Tapi waktu itu tak kuat-kuatin. Akhirnya aku nyari yang patas dan alhamdulillah dapet dong. Kebetulan juga bisnya mau OTW. Kita bayar tiketnya di dalam bis, bukan yang ngantri di loket ya. Entah bis sekarang udah gitu sistemnya atau gimana, gak tahu juga, karena gak pernah naik bis. Kita dari Klaten jam 7-an, terus sampai Giwangan gak sampai jam 8. Entah kurang 5 atau 10 menit, lupa aku, karena sudah lumayan lama juga. Sesampainya di Giwangan, kita semua langsung turun dan jalan ke arah luar. Ternyata sepupu Dimas, yaitu si Hendro, sudah nyampe duluan ternyata di sana. Dia nungguin kita pas di pintu masuk terminal. Disinilah kita sebenarnya agak kesel sama Hendro. Selama kita telepon semalam, kan dia nggak ada bilang apa-apa. Tahu-tahu pas udah kesana, kita malah di-prank. Katanya ada teman lama ibunya atau budinya Dimas yang dari Sumbawa lagi main ke Jogja. Mereka rencananya 4 hari sampai semingguan di sana. Otomatis 2 kamar di rumah itu kepake semua.
Di situ aku mau emosi tapi sungkan. Akhirnya Dimas sempat marah-marah sama Hendro. Melihat dua sepupu ini hampir bertengkar, akhirnya tak tengahin. Wes, daripada kita debat di sini, mendingan Hendro ajak kita kemana gitu. Nanti kita bisa diskusi baik-baik di sana, sama sekalian sarapan. Kasihan ini yang lagi bunting. Semuanya langsung naik mobil dan mobil Hendro mulai meninggalkan terminal Giwangan. Akhirnya kita keliling-keliling waktu itu dan tibalah di pinggiran Malioboro. Terus aku lihat ada angkringan dan sebelahnya orang jual nasi pecel. Pikirku enak nih, bisa ngopi sama yang lain bisa sarapan. BTW waktu itu aku udah sarapan karena aku punya kebiasaan sarapan kalau pagi. Kalau nggak buru-buru diisi, paginya aku bisa drop. Makanya aku nggak pernah skip sarapan sampai detik ini. Mau makan pakai apa aja, yang penting sarapan. Berhentilah mobil Hendro di pinggiran jalan raya. Sebagian temanku pesan nasi pecel dan makan lesehan di belakang angkringan. Terus aku, Dimas sama Hendro pesan kopi di angkringan sambil duduk di bangku kayu depannya. Aku langsung buka obrolan di situ. Ini gimana kalau makin lama keburu siang dan panas? Kasihan Mary yang lagi hamil. Aku gak enak hati kalau sampai dia kenapa-napa. Soalnya pas OTW ke Klaten, aku yang minta izin ke suaminya. Sedikit banyaknya Mary tanggung jawabku, kataku ke Dimas. Terus Dimas tanya ke Hendro, barangkali tahu ada rumah yang bisa disewa harian, karena kalau hotel budget kita pas-pasan. Kita kalau nginep di hotel juga rata-rata harganya 150.000 per malam. Kalau 3 hari udah berapa coba? Bisa sih sebenarnya per kamar diisi 4 orang untuk cewek-cewek dan bisa urunan. Tapi kan gak nyaman ya toh. Bisa juga pesan 2 kamar untuk cewek-cewek, tapi kan sayang duitnya. Iya yang cowok-cowok enak cuma berdua. Sedangkan selama kita di Jogja, semua biaya ditanggung pribadi. Ditambah masing-masing orang punya keperluan masing-masing. Pikirku, kalau semacam villa kan enak, kita urunannya bisa ringan. Apalagi gak ada prepare dan holiday kemarin juga dadakan. Tapi enak gitu sih, jadi gak banyak wacana. Karena biasanya kalau prepare-nya udah dari jauh-jauh hari, ujung-ujungnya cuma wacana belaka. Ibaratnya kemarin holiday itu duit pas-pasan, tapi sok ngide holiday biar fresh. Tapi kita nggak nyerah, siapa tahu emang ada yang murah, kan lumayan toh, iya nggak? Kita udah coba cari di mana-mana, nggak nemu-nemu yang sesuai uang urunan kita. Karena duit urunan kita kekumpul 800.000. Itu pun Jeff ngalahin urunan 300.000. Jadi lainnya termasuk aku cuma urunan 100.000. Gak apa-apa lah, karena diantara kita yang waktu itu gak banyak butuhnya cuma Jeff. Jadi dia emang paling the best kalau masih empati. Mungkin waktu itu kita debatnya cukup keras. Alhasil ibu-ibu penjaga angkringan dengar apa yang kita bahas saat itu. Ibu-ibu itu langsung duduk di depanku sambil nanya, "Mbaknya lagi cari villa ya?" Lah aku pribadi bukan tipe orang yang suka ikut campur pembahasan orang ini. Begitu ibu itu nanya kayak gitu, jujur aslinya aku risih. Tapi ya mau gimana lagi, kita butuh. Apalagi ada pepatah yang bilang malu bertanya sesat di jalan. Makanya amit-amit deh, jangan sampai ya Allah. Terus aku jawab, "Iya bu, kita perlu villa untuk 3 hari 2 malam yang harganya 800.000. Ibu tahu?" "Waduh, saya nggak tahu mbak, tapi saya punya temen yang biasanya nyewain villa untuk turis atau pengunjung yang pas lagi di Jogja. Cuma ini tadi lagi nganter orang. Coba tak telepon bentar ya mbak," jawab ibu itu dan aku mempersilahkan. Sambil nunggu ibu itu, sesekali aku bengong gak jelas di depan angkringan. Terus ibu itu kembali nyamperin aku, "Bentar ya mbak, dia perjalanan ke sini." Dan aku cuma balas, "Iya bu, saya tunggu." Terus ibunya bikinin kopi pelanggan yang lain. Tunggu demi tunggu gak nyampe 15 menitan, datanglah seorang bapak-bapak usianya mungkin sudah mencapai kepala 4, datang naik motor ke arah angkringan. Terus bapak-bapak ini nyamperin ibu angkringan, dan ibu angkringan tersebut langsung ngarahin bapak itu ke arahku. Bapak itu mulai duduk di depanku. "Mbaknya yang mau nyewa villa?" "Iya pak, saya cari villa untuk 3 hari 2 malam, tapi harganya yang 800.000 pak."
Budget kita pas-pasan soalnya Pak, jelasku. Sebenarnya ada Mbak, satu villa, bahkan harganya nggak sampai segitu, cuma 650.000 untuk 3 hari 2 malam. Tapi saya ragu untuk nyewain villa itu ke Mbak. Sudah jelasin kayak gitu, bapak ini diam sejenak. Emang kenapa Pak? Tanyaku, tapi bapak itu masih tetap diam. Terus bapak ini minta izin yang punya villa dulu. Pikirku mungkin untuk nanya dan sekedar mastiin villa itu kosong atau lagi disewa orang. Ya aku persilahkanlah dan aku masih di posisi yang awal. Tapi bapak itu posisi teleponnya agak sedikit menjauh. Ya aku dengar waktu itu cuma si bapak yang bilang, "Iya Pak, saya akan antar anak-anak ini ke villa Bapak," sambil pakai bahasa Jawa kromo halus dan suaranya lirih. Setelah itu si bapak nyamperin aku lagi sama bilang, "Mbak, villanya kosong, mau berangkat sekarang atau nanti?" Aku jawab, "Sekarang aja Pak, karena teman-teman saya udah pada capek." Jadi aku bayar semuanya terus cabut dari tempat itu. Mobil kita ngikutin arah motor si bapak dari belakang. Gak lama kemudian kita udah nyampe di sebuah perkampungan, tapi akses masuknya berasa kayak di perumahan elit. Ada satpam dan saat itu kita diminta untuk menyerahkan KTP untuk ditata. Saat nanti kalau sudah keluar pun kita harus pamit dulu ke RT setempat. Untuk memastikan yang masuk berapa orang dan keluar pun orangnya tetap harus dengan jumlah yang sama. Masih gak mikir aneh-aneh waktu itu aku sama teman-temanku. Ya wis biasa saja. Dan aku suka sama akses rumah ini. Selain dari rumah ke jalan raya itu gak jauh, seberang jalan raya pas daerah ini sudah pom bensin besar. Terus di sekitarnya banyak orang jual makanan. Pikirku ya alhamdulillah banget kalau lapar malam-malam gak susah cari makanan. Soalnya perutku suka gak stabil kalau malam alias gampang keroncongan. Setelah semua proses data sudah selesai, kita lanjut lagi masuk menuju area rumahnya. Aku lihat rumah ini dari luar kelihatannya nyaman banget. Rumahnya hanya 1 lantai, tapi kayak gimana gitu, enak aja dilihatnya. Tapi sayangnya baru saja aku masuk area dalam dan masih ada di dekat pagar. Aku udah berasa kayak disambut, cuma akunya nggak ngeh. Jadi atmosfer di luar sama di dalam pagar itu beda banget. Kalau di luar itu kita berasa plong, terus biasa saja gitu. Tapi ketika aku masuk ke dalam pagar, rasanya pengap dan dadaku sesak. Berasa ada ribuan orang di rumah itu. Padahal cuma 6 orang ditambah bapak itu jadi 7 orang doang. Apalagi posisinya aku belum masuk rumah lu, masih di dekat pagar luar. Udah berasa sesak kayak lagi nonton konser musik. Kurang lebih kayak gitulah rasa pengapnya. Untuk make sure kalau aku nggak halu, aku coba keluar pagar lagi tuh, dan rasanya beda. Justru aku lega, plong dan seperti biasa saat di luar rumah ini. Tapi begitu aku masuk, pengap, sesak, dan gak karuan itu aku rasain lagi. Udah deh, dari situ aku ngerasa ada yang gak beres di sana. Cuma aku diem dan gak mau memperkeruh suasana. Pas lagi ngontrol mood, tiba-tiba Dimas nyamperin aku dan dia mengeluh hal yang sama kayak aku rasain. Jadi cuma aku sama Dimas yang ngerasa gak beres sama rumah ini, dan yang lain lempeng-lempeng aja gitu aku liatnya. Aku coba kuat-kuatin sambil zikir dalam hati. Terus aku deketin bapak villa itu sambil tanya ada berapa kamar di dalam. Soalnya kita butuh minimal 3 kamar, dan alhamdulillah di dalam ada 3 kamar. Aku kasih gambaran sedikit rumahnya ya. Masuk pagar ada garasi muat 1 mobil dan carport muat 1 mobil. Kebetulan mobil kita parkirnya di carport biar nggak susah keluar masuknya. Lalu sebelah kanan ada halaman depan yang cukup asri. Bawahnya full rumput tapi sepertinya sintetis. Terus banyak bunga-bunga yang ditanam di pot. Tapi mataku terpaku pada sebuah pohon beringin yang tumbuh menjulang tinggi, bahkan tingginya melebihi tinggi rumah itu sendiri. Terus daunnya rimbun dan banyak akar-akarnya yang besar-besar menjuntai ke bawah. Ada 1 dahannya yang melintang ke samping dan dahannya ini lumayan kokoh. Sampai-sampai dibuat seperti ayunan. Yang pegangan kanan kirinya
pakai tampar, terus dudukannya terbuat dari kayu dan hanya muat diduduki satu orang. Adem sih, tapi serem aja gitu kalau malam. Sekarang kita masuk ke area dalam rumah. Masuk pintu ada ruang tamu, terus sebelah kanan ada kamar nomor 1, lalu lurus ada belokan ke kanan, dan sebelah kiri ada kamar nomor 2, lalu depannya kamar nomor 3. Di depan kamar nomor 2 dan nomor 3 ada meja makan muat 8 orang. Habis gitu dapur, area cuci dan kamar mandi sama WC yang terpisah. Ada satu halaman belakang dan katanya dipakai untuk menjemur baju. Pas aku buka, ternyata nggak banget. Aman sih, karena dinding belakang tinggi banget. Terus di atasnya ada seperti kawat berduri yang melingkar-lingkar mengelilingi tembok belakang. Insya Allah aman dari maling. Yang nggak banget itu justru penampakan halaman belakangnya. Masa rumah sebagus itu halaman belakangnya kayak tegalan belakang rumah di desa-desa itu. Banyak banget pohon pisang yang berjejer-jejer. Terus ada satu pohon kapuk yang tinggi banget di sana. Ditambah nggak ada lampu, jadi nggak nyaman banget. Akhirnya aku minta sama teman-teman agar nggak ada yang pergi ke area belakang, karena aku ngerasa atmosfernya lebih kenceng aja gitu. Padahal itu masih siang loh. Dan pintu pun aku kunci dari dalam. Setelah villa tour, aku langsung bayar ke bapak villa itu 700.000. Yang 50.000 uang capek si bapak. Meski aku tahu dari 650.000 itu bapaknya juga udah dapat bagian. Terus yang 100-nya lumayan buat beli cemilan malamnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, emang gak ngotak harganya. Villa sebagus ini untuk 3 hari 2 malam cuma masuk harga 650.000, dan itu belum kepotong buat bayar bapaknya. Apa yang punya villa ini gak rugi ya? Villa modelan kayak gini bisa-bisa harganya 1-1,5 jutaan lah. Sebenarnya ini dulu rumah tinggal seseorang, tapi yang punya rumah ini pindah ke Jakarta dan rumah ini awalnya dikontrakan. Berhubung gak ada yang mengontrak, akhirnya rumah ini disewakan harian untuk turis atau orang-orang yang cari villa untuk homestay ngunulah. Awalnya Mary harusnya tidur sama aku di kamar nomor 1, karena hanya kamar itu satu-satunya kamar yang memiliki jendela, sedangkan yang lain hanya memiliki lubang berbentuk persegi panjang untuk ventilasi udara. Pikirku kalau ada jendela kan bagus untuk Mary yang lagi hamil. Berhubung jendela di kamar nomor 1 ini full kaca dan pemandangannya juga mengarah ke beringin itu, Mary gak suka, katanya sih gak nyaman. Akhirnya dia tidur di kamar nomor 2 sama Septi, dan aku tidur di kamar nomor 1 sama Kiki. Lah ternyata saat kita lagi diskusi, Hendro ini minta holiday bareng sama kita. Katanya kalau di rumah dia jenuh, apalagi ada tamu orang tuanya di rumah, makin gak bebas. Makanya Hendro minta liburan bareng kita. Tak pikir-pikir lumayan juga kalau ada Hendro, jadi kita gak kesusahan transport karo mau kemana-mana. Soalnya ada mobilnya Hendro. Ya akhirnya aku kasih izin dia untuk ikut bareng kita dan Hendro tidur bertiga sama Jeff dan Dimas di kamar nomor 3. Singkatnya siang itu kita istirahat di kamar masing-masing. Terus malamnya kita putusin untuk gak kemana-mana karena masih capek seharian. Kita juga ada banyak mie instan dan beberapa cemilan yang kita bawa dari Klaten. Jadi amanlah malam itu gak kelaparan. Di rumah itu juga disediain DVD sama banyak banget kaset-kaset dan beberapa ada film horor jadul. Sebelum mutusin mau nonton film apa, kita bikin mie dulu. Jadi pas nonton kita bisa sambil makan sama nyemil di ruang depan. Oh iya, di villa ini sudah include air galon, masih segel. Jadi kita buka sendiri kalau minum yang dituangin gitu. Selesai bikin mie, kita langsung kumpul di ruangan depan buat nonton film. HP masing-masing dicas dan ditaruh di dalam kamar. Jadi nggak ada yang fokus sama HP dan semua fokus ke layar TV. Saat itu kita pilih film kuntilanak yang pemainnya Julia Estelle. Mbok penulisannya yang bener gimana? Pokoknya mbak-mbak kuilah pemain filmnya. Awal-awal masih fine sampai tiba-tiba di adegan temennya Mbak Estelle yang meninggal dibunuh di dalam kamar mandi itu loh. Tahu-tahu nih ya, dari arah pintu depan ada suara ketokan 3 kali. Tok tok tok. Di situ kita semua kaget. Kalaupun itu tamu, harusnya dia berada di luar pagar. Karena pagar sudah digembok Dimas
sejak kita datang tadi pagi dan sekali belum dibuka. Orang gak ada yang keluar rumah sama sekali waktu itu. Dan di pagar itu ada bel. Harusnya dia ngebel dulu di luar pagar, baru kita bukain, dan entah siapa itu baru bisa masuk. Logikanya seperti itu. Lah ini, kalaupun orang iseng masuknya dari mana? Pagar depan aja tinggi banget. Kita coba untuk gak peduliin suara ketukan itu dan balik nonton lagi. Pas di adegan kedua yang Mbak Estel sama emak-emak rebutan kuntilanak, ada lagi dong suara ketukan dari luar pintu dan masih sama suaranya 3 ketukan. Karena aku penasaran, aku minta tolong ke Dimas untuk ngecek siapa sih yang ketok-ketok pintu rumah malam-malam. Kalau nggak salah waktu itu udah sekitar jam 8 malam. Dimas ini nggak langsung buka pintu, tapi dia ngintip dulu dari jendela samping pintu. Jadi samping pintu ini kanan kirinya ada jendela, ukurannya kecil, tapi panjangnya seukuran pintunya dan dipasang gorden. Waktu Dimas siba gordennya dan mulai ngelihat ke arah luar, tiba-tiba Dimas langsung balik arah dan madep ke posisi kita sambil berdiri. Ekspresinya kayak orang shock sambil diam melongo gitu aja. Fai, kenapa aku minta tolong ke Dimas? Sebenarnya di antara kita semua, Dimas ini kategori orang yang paling beranilah. Tapi entah kenapa malam itu dia malah aneh. Pas aku sama anak-anak tanya di luar ada siapa, Dimas hanya menjawab, moh. Terus menerus sambil geleng-geleng kepalanya. Ngelihat Dimas kayak gitu, ngebuat aku makin penasaran dong. Akhirnya aku putusin untuk ngintip. Allahu Akbar. Untuk pertama kalinya, aku melihat penampakan seserem itu. Aku ngelihat ada sosok perempuan cukup tinggi, mungkin tingginya seaku, tapi karena jaraknya jauh, jadi gak jelas. Berdiri di dekat pagar, tapi posisinya di dalam. Pakai dress panjang warna putih, kumal, nutupi badannya, dan rambutnya hitam panjang, bentukannya kayak orang gak pernah keramas. Semakin aku amati, sosok itu senyum ke arahku, dan senyumnya itu menyeringai. Sumpah, kalau inget bikin gak nyaman. Langsung aku balik badan berdiri di samping Dimas sambil melihat ke arah teman-temanku. Aku di situ nggak tahu mau ngomong apa, jadi cuma diem. Terus tanganku sama tangan Dimas ditarik untuk duduk lagi di posisi kita. Di situ nggak ada yang berani buka suara sama sekali. Aku langsung berinisiatif nyuruh anak-anak matiin film itu karena pikirku mungkin film itu bisa mengundang sosok-sosok lain yang harusnya nggak ada di sana. Film pun dimatikan dan kita semua hening di ruang tamu. Saat kita semua lagi hening-heningnya, tiba-tiba kedengaran lagi suara ketukan dari pintu depan, tapi suaranya makin gak beraturan. Kita yang kaget langsung semburat masuk kamar masing-masing. Saat sudah di kamar, aku sama Kiki langsung kunci pintu dan tidur sambil masuk ke dalam selimut. Habis gitu kita ketiduran dan gak tahu gimana kabarnya sama teman-teman yang lain. Subuhnya aku bangun karena dengar suara adzan subuh dari musola terdekat. Kebetulan ada musola yang letaknya gak jauh dari rumah ini, jadi kalau adzan suaranya cukup kencang. Akhirnya aku bangun dan aku lihat emang sudah waktunya sholat subuh. Berhubung aku masih takut, jadi aku bangunin Kiki buat aku ajak sholat berjamaah. Gak lama kemudian Kiki bangun setelah aku hoyak-hoyak tubuhnya dan kita langsung ke belakang untuk wudhu. Saat kita udah ada di depan kamar mandi, aku lihat posisi pintu WC udah ketutup. Intinya gak ada siapa-siapalah di dalam. Yang pertama kali wudhu Kiki dan aku nunggu di luar. Waktu nunggu di luar entah kenapa tengkuk leher belakangku berasa kayak ada yang niup. Lah niupnya ini sambil jalan gitu dari kiri ke kanan. Seakan ada yang jalan di belakangku. Sontak aku keweden dan langsung aku lari masuk ke kamar mandi sama Kiki. Belum lama aku masuk kamar mandi dan belum sempat juga wudhu, tahu-tahu pintu WC kayak ada yang dobrak dari luar. Kita berdua yang kaget langsung lari balik ke kamar mandi dan sempat aku lihat pintu WC emang kebuka. Anehnya, suara bantingan pintu WC sekencang itu, teman-temanku yang lain gak ada yang dengar dan bangun. Aku sama Kiki langsung mutusin masuk ke kamar. Berhubung Kiki sudah terlanjur wudhu, jadi dia tetap sholat subuh dan aku rebahan di kasur sambil WA sama suami. Mata kita kalau ngelihat ponsel kan kanan kirinya masih kelihatan toh, apalagi posisinya sama tiduran.
Begitu juga sama aku. Waktu aku main HP, aku ngeliat dari sebelah kiriku ada seseorang yang sedang ikut Kiki sholat. Seseorang itu pakai mukena dan mukenanya itu lusuh banget, kayak habis disimpan di dalam lemari bertahun-tahun. Logikanya, kalau itu Mary atau Septi, pasti harus ngelewatin pintu kamar sama ngelewatin Kiki dulu. Soalnya posisi dia itu di belakang Kiki. Apalagi Mary sama Septi itu orangnya heboh. Kalau masuk pasti nyapa atau nyelutak dulu lah. Waktu itu hening begitu saja, dan tahu-tahu sosok itu udah ada secara tiba-tiba di belakang Kiki. Pertanyaannya, sosok ini masuk lewat mana? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.